Oh ya, jadi artinya kita harus siap dengan segala kejadian. Ya kan, kita harus segera ngeblame dengan kejadian itu, cara ngatasinnya. Lo harus cepat ngambil tindakan dalam ini ya. Nah. Dalam menyesuaikan keadaan gitu. Nah, di keadaan nyambung ke warung corner yang sedang berlangsung dengan keadaan yang seperti ini ya kan? Yes. Menyesuaikan diri dengan keadaan seperti ini. Ini kan dengan adanya pandemi ini online kan gila-gilaan, Pak. Asli. Ya kan, dunia online nih gila-gilaan. Asli. Itu doang yang bisa jadi pegangan saat ini. Enggak lah, gue pegangan ini sekarang kursi saat ini. Itu alkohol sedikit gue siram kalau. jangan. Gue nggak mau serius dari sini. Mas Wisnu Tama. Mohon maaf ya Pak Wisnu ya. Jadi gitu, di dunia 2021 ini ya, bisa juga nanti virtual dugem, Pak, ya kan? Emang udah dilewatin nggak sih? DWP udah mau mulai. Oh iya, kemarin udah ada tuh. Kemarin DWP kan? Bukan DWP. Tomorrowland ntar mau virtual. Apa sih yang kemarin tuh? Apa? DWP ya? DWP virtual. DWP virtual ya? DWP virtual. Tomorrowland nanti mau virtual. Oh iya itu ya. Gue bukan anak labing sih, tapi gue tahu. Sama, gue juga bukan anak labing. Gue anak bapak ibu gue. Iya, gue anak Mahera. Halo Mama. Halo Mama. See you Mama. Mama pun capek gendong betae. Ini nanti kita skip aja yang kayak gini-gini skip aja. Balik lagi ke dunia online. Nih, balik lagi ke laptop, ya kan? Ini kan sekarang nih ngomongin online itu tuh semua udah bisa dihandle dengan satu alat. Betul, yaitu ponsel. Handphone. Ya kan? Gue bahasa Inggris, lo bahasa Urdu. Urdu apa tuh? Ya itu bahasa lo. Urdu. Apa sih Urdu? Ya itu nanti makanya. Urdu tuh. Ya itu wudu namanya. Kalau mau sholat tuh harus wudu. Wudu. Lu jangan ketawain. Enggak, kol-kolaknya tuh harus pas lo. Wudu. Gimana sih? Wudu. Mas Wisnu Tama. Gitu, itu ya kan, coba dong lu bantuin gue jelasin dong mengenai dunia online. Oke, gue sekarang udah lo yang lebih milenial. Kalau gue kan transisi dari lo Y gen Y. Kalau gue gen Y, gue Y. Lo gen gen halilintar lo. Balik lagi. Oke. Aduh tuh kalau ya ada itu banyak banget sih anaknya, itu banyak banget sih. Ada 11 orang ya. Ya gue nggak peduli sih. Ya soalnya dia halilintar Pak. Jadi musim hujan semakin banyak ya kan. Mungkin dia waktu nikah musim. Oke, balik lagi ke elektronik nih atau namanya online. Nah, jadi sekarang orang-orang tuh udah beralih ke yang namanya, banyak yang beralih sih, nggak baik. Maksudnya gimana ya? Orang harus menyesuaikan dengan dunia online sekarang. Balik lagi perdagangan elektronik atau yang namanya e-commerce elektronik atau e-commerce. Bukan e-commerce, gimana sih? Elektronik commerce atau yang disebut dengan e-commerce. Nah, di sini tuh e-commerce tuh adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik. Seperti internet, televisi dan jaringan komputer lainnya. Yang biasa kita pegang ya, balik lagi ponsel,
Handphone. Tadi, ya lu mau ngapain sekarang pakai handphone? Iya. Oke. Nah, kenapa sih sangat diperlukan dan menjadi kebutuhan di masa sekarang? Kenapa, Pak? Karena yaitu sekarang itu apa-apa dilakukan dengan satu alat yang tadi kita bilang ponsel atau handphone tadi, ya kan? Terus kemudian tuh sekarang itu pembayaran itu udah cashless gitu loh. Betul. Udah banyak portal-portal payment yang mengurangi cashless. Tapi itu salah satu kekurangan gue sih. Kenapa emang? Karena gue kalau belanja Pak ya, gue tuh masuk ke online, jujur. Walaupun belanja apa dulu nih? Apapun. Walaupun gue beli pisau, karena gue butuh pisau yang profesional kan. Gue nggak bisa pakai pisau yang gagangnya kayu, yang modelnya nggak jelas gitu. Nah, tapi kan gini, as long lo tahu spek atau mereknya, kan lo bisa dapetin di marketplace. Tapi gue tuh ketika beli barang dan gue nggak ngelihat sebelum gue beli dan gue nggak megang, gue tuh nggak puas, nggak tahu kenapa. Ini contoh orang-orang milenial yang nggak mau maju. Gue mau maju. Gue bisa gue beli online. Maksudnya gue mau beli online. Tapi kalau misalnya ketika gue mau beli barang yang gue mau banget, contoh waktu itu gue beli pisau, gue nggak mau beli pisau yang emang gue nggak mau ngeliat, emang gue nggak mau pegang dan gue nggak mau ini yang gue mau gitu. Gue gak ada kepuasan ketika gue beli online. Gak ada sama sekali kepuasan. Ketika gue beli sepatu, contoh gue beli ini, anjir. Contoh gue beli ini, gue beli waktu itu di aplikasinya. Online dong berarti. Online dong aplikasi, tapi bukan di tokonya langsung. Gue beli di Tokopedia waktu itu. Gue lihat harganya sama, barangnya sama, segala macam, tapi gue gak ada kepuasannya Pak. Gue mendingan jalan ke GI, ya kan? Gue masuk ke tokonya, gue lihat tuh, gue pegang barang, ini yang gue mau. Gue nemu kepuasannya di situ, ngerti nggak? Itu kekurangan gue mungkin. Tapi gue bisa beralih ke sana, bisa. Tapi gue untuk beli online secara yang gue mau beli online. Beli ban dalam aja gue mau beli online Pak. Celana dalam. Ban dalam. Sepeda gue kemarin bocor. Gue beli ban dalam aja gue males gitu loh beli online. Maaf ya. Nggak mau udah. Wah lo bener-bener nih masih sini tamat. Maksudnya gitu, tapi gue udah mulai menuju ke arah sana sih. Ya itu. Pembayaran untuk pembayaran gue online tapi gue tetap harus lihat barangnya dulu. Nah, memang ada beberapa orang yang kayak gitu. Itu plus minus online shop sih kalau menurut gua. Tapi somehow kalau misalkan lo udah punya brand kesukaan lo gitu, misalkan brand A gitu, let's say sepatu brand A, ya kan? Lo kan tinggal gampang, yang penting size-nya tapi pas. Ada kepuasan di situ, ngerti sih. Kenapa? Karena memang mesti nyoba, terus lo mesti ngaca-ngaca dulu. Iya, mesti gue coba, mesti gue lihat, mesti gue bandingin sama yang lain gitu, ngerti gak sih? Itu kan kepuasan gue di situ. Ngerti? Nah iya, tapi kan dibiarin lagi sih gue ini. Iya. Kenapa jadi ngatur? Enggak, gue ngatur nih, kan kita sharing Pak. 2021 loh. Iya. Kalau untuk pembayaran kan sekarang udah banyak nih, kayak pembayaran udah mulai, orang tuh udah mengurangi transaksi, mulai nggak pakai yang cash gitu, karena balik lagi ada bakteri di sana. Wah, ribet dah. Nah sekarang banyak nih. Situ kali Pak. Gak ke situ nih. Gak ke situ ya. Gak. Karena semakin dari sih orang ngomong ke situ, ya udah apa-apa. Iya udah. Yang penting hati-hati aja. Iya. Satu ini. Iya terus tadi. Karena orang semakin kesini itu memang dibuat, kalau menurut gua males, dibilang males. Nggak boleh males. Iya, makanya dibilang males, nggak males. Kadang-kadang teknologi itu bisa membuat orang jadi keenakan. Nah gitu. Itu yang gua nggak suka. Tapi mau nggak mau memang dunia ke depan itu bakalan jadi toksik buat gua. Kalau gue bisa menikmati gue belanja online, itu bakal jadi toksik buat gue. Nah, itu kan sebenarnya balik lagi ke pribadi lo dong. Yes. Gimana kita bisa menahan diri dalam melakukan
sesuatu, apalagi mohon maaf nih ada telepon ya. Siapa, Mas Wisnu Tamu kan? Bukan. Oh bukan ya? Bukan. Sebentar ya. Saya lama gitu aja. Bentar ya Pak ya. Oke lanjut. Apa tadi gue ngomongnya? Apa yo? Ya itu dia, artinya kan kontrol diri kita tuh. Yes. Kita harus bisa mengontrol diri kita. Nah gue gak mau jadiin itu habit. Jadi itu nanti jadi toxic buat gue. Dikit-dikit online, dikit-dikit online. Segampang itu gue belanja gitu loh. Dan barang tapi memang penting. Itu negatifnya Pak. Negatif itu di situ. Makanya balik lagi ke personal masing-masing dong. Gue udah keren-keren gini loh. Iya kan lagi gue juga lagi ngomongnya intelektual nih yang kita omongin. Barang gue dari atas sampai bawah mahal loh ini loh. Kita mau bedah outfit, mau bedah outfit apa gimana nih? Enggak murah. Balik, maka Pak, ini kita serius sedikit, apa sih 2021 Pak? Ya udahlah. Oke. Online ya kan? Online, banyak pembayaran sekarang udah mulai cashless dong. Banyak company yang bisa ngeliat itu gitu loh. Kayak contoh, ada sekarang tuh udah mulai ada OVO, ada GoPay, Dana, ada Link aja, Genius, Link aja, lain-lain lah ya. Dan sampai sekarang tuh itu yang lokal, baru yang lokal. Genius mah lokal. Genius lokal lah. Sampai sekarang aja bukan hanya pembayaran masalah cash apa-apa. Lo minjem aja sekarang udah ada. Oh iya, pinjaman online. Kredivo. Iya, betul. Maksudnya makanya gue menghindari untuk gak mendalami itu. Di handphone gue tuh paling cuma ada aplikasi OVO, GoPay karena gue butuh untuk transportasi. Iya. Genius aja gue gak punya. Paling M-Banking gue punya cuma ya untuk gue nyimpen duit juga gak pakai itu M-Banking. Gue ada simpanan rekening rahasia lagi untuk nyimpen duit. Biar lo menuju sana susah. Iya. Agak berliku-liku. Iya betul Pak. Tipikal konsumtif nih. Iya betul lah. Ya emang gue nyalain kan? Gue nggak nyalain. Iya ya, itu sebenarnya strategi lo dong. Iya maksudnya daripada gue maksudnya kalau gue misalnya gue punya banyak gitu, gue punya OVO gue perlu sih karena ada Grab juga kan buat pakai. Oh iya benar. Kalau gue punya Genius apa segala macam, gue semua jadi pembayaran gue tinggal deng. Anjing cepet banget bos, gak berasa bos. Tapi M-Banking aja sebenarnya racun tuh Pak. Iya racun. Kenapa? Nih gue mau telah tentang M-Banking nih ya. Gue mau telah tentang M-Banking. Jadi ini makanya introducing mengenai produk tuh segila itu tuh. Makanya suatu perusahaan mengintroducing sebuah produk itu gila-gilaan. M-Banking itu dulu kita sering nonton di RCTI atau TV-TV ada yang namanya Gebiar BCA. Oh iya. Iya nggak sih? Iya. Itu mewah banget tuh. Itu mewah parah. Mewah parah. Itu Gebiar tamunya juga parah-parah. Ratusan cuy, kayak channel TV lagi ulang tahun. Iya nggak sih? Tapi gunanya apa tujuan? Buat memperkenalkan orang. Promosi orang supaya promosi produk. Kalau ngambil duit KTM. Kalau caranya gini pencet. Habis itu lo kalau misalnya nggak mau KTM, nggak mau ribet lo download M-Banking. Lo kalau mau transfer orang bla bla bla, tujuannya cuma itu bos, memperkenalkan produk. Makanya kan si Bazar bikin lagu apa? Online. Oh gitu. Iya makanya memperkenalkan produk tuh gila banget. Makin sini si OVO, Dana segala macam ya tinggal ngikutin aja gitu loh. Ngembangin aja. Tapi OVO, Dana itu gokil. Keren. Iya. Gue download. Gue punya Dana, tapi gue lebih pakai OVO sih. OVO karena OVO tuh halo OVO ya kan. Keren loh. OVO itu warung corner pakai OVO kan? Oh pasti. Ya kan itu malah cashless pertama yang kita upayakan. OVO. Halo OVO ya kan. Beberapa teman saya yang kerja di situ sih. Bisa kali kita. Wes terus. Sorry. Balik lagi. OVO itu salah satu kecanggihannya itu dia bisa mentransfer ke ke antar bank dengan biaya yang lebih murah dan beli pulsa nggak pakai potongan. Itu loh. Gila, gue beli pulsa 150.000. Harusnya mah 154.000 ya.
Ya, 150 iya. tok. Gokil. Tuh gokil tuh Oppo ya kan. Dana juga oke. Nah, ya kan. Nah, balik lagi itu dia penting, Bos. Oppo tuh penting bagus. Oppo penting. Genius juga kayaknya gue pengen pakai deh. Kayak Genius bagus juga sih masalahnya. Nah, kalau gue tipikalnya adalah gue nggak mau terlalu banyak aplikasi kayak gitu-gitu. Kalau menurut gue yang Oppo itu sudah memadai kebutuhan gue semuanya, gue cukup dengan Oppo. Oh iya. Ya juga. Karena akhirnya racun. Iya, betul. Racun. Nah, ngomong-ngomongin Oppo itu kan juga kerjasama sama salah satu marketplace. Grab. Si Ijo. Oh iya. Ya, kalau itu yang taksi online dan ojek online, ya kan. Nah, kalau yang di marketplace ada Ijo juga, ya kan. Tokopedia. Karena suka pakai Tokped. Iya. Itu jadi ngeling. Ada promo. Ya, itu gokil. Promonya lumayan potongannya 30%. Kalau Dana potongan ya gue nggak deh jangan bandingin lah. Iya, ya pokoknya bagus lah, semua bagus. Semua ada plus minusnya. Semua ada plus minusnya. Ya, kan memang benar. Nah, ngomongin OVO sama Tokped, itu kan Tokped kita bicara salah satu bentuk bisnis online. Betul. Ya kan? Nah, sebenarnya lo mungkin lebih tahu kali ya bisnis. Ya kan enggak, kita sharing kalau lo tahu lo bisa ngomongin. Kalau enggak nanti mungkin gue dipaksa untuk menjadi pinter di sini. Loh, kan ini Mas Wisnu Taman nonton. Loh, Mas Wisnu. Ini Mas Wisnu yang punya Deko kan? Aduh, enggak ya. Gantinya Net TV tuh Corner TV 13. Oh, oke. Kita harus siap-siap. Ya intinya gini deh, Pak. Iya deh, bisa selalu deh. Intinya tuh ya itu dia. Dengan kemajuan yang sekarang tuh lo bisa nggak sehari nggak ada internet, nggak ada wifi, handphone lo bisa? Nggak bisa, Pak. Nggak usah. Lo nggak pakai handphone sehari bisa nggak? Nggak mungkin karena tapi gue mungkin kalau lagi jalan-jalan, gue lagi jalan-jalan camping gitu, gue mungkin bisa. Nah enggak, kita bicaranya apa nih, daily apapun walaupun lo lagi jalan-jalan. Kalau daily nggak mungkin. Karena lo butuh kerjaan kan kita semua di handphone tuh. Email, WhatsApp pun sekarang udah gokil banget, udah bisa ngirim apa aja ya. Iya. Tapi kalau lagi jalan-jalan vacation gitu bisa nggak lo handphone? Kalau vacation memang gua menargetkan nggak aja sih, susah banget. Iya bisa, makanya bisa karena tujuan gue vacation itu mengurangi gadget, Pak. Yes. Dan ya enggak, gue pengen menikmati ya lo, namanya vacation ya lo nikmati vacation lo dong. Lo nggak usah diganggu dengan gadget, karena begitu lo megang gadget, udah lo vacation lo hilang. Iya. Main di rumah aja sono. Ya satu itu karena kan semuanya kan pekerjaan, apalah report, update, bla 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 bla, sosmed segala macam ada di. Kalau untuk ngevlog oke lah, jalan-jalan untuk ngevlog oke. Nah, itu kan beda cerita, Pak. Beda cerita. Nah, kalau ngevlog kan kita nggak pakai handphone, kita bisa pakai. Malah lebih komunikasi sama orang lainnya malah lebih bagus ya. Iya. Lo nggak megang handphone. Nah, balik lagi ke tadi bentuk-bentuk bisnis dalam online. Lo tahu nggak sih? Gue sih kurang ngerti ya. Mungkin lo tahu nih, ya kan? Kalau gue taunya tuh cuman bisnis online itu ya cuman marketplace. Ya kan, marketplace mungkin lu lebih tahu, lu bisa sharing ke Friendster-nya Warung Corner 13 ya enggak? Kalau lu nggak tahu mungkin gue. Ya boleh lah. Lu pasti tahu. Gue tahu lu soalnya anak milenial banget. Walaupun lu kadang-kadang susah untuk masuk ke situ. Nah, bisnis jualan, bisnis di berbasis online. Iya, ada berapa jenisnya. Yang simpel-simpelnya mungkin yang gampang dimengerti sama bisnis ya. Iya. Yang simpel aja ya. Yang simpel aja lah. Yang pertama itu marketplace tadi yang gue bilang, yes. Kan. Terus mungkin ada lagi dropshipper itu tuh sih meningkatnya lagi banyak di dropshipper siapa nih. Wah, itu jadi nanti ada nih di sini penjelasan apa yang diomongin. Peminatnya udah banyak nih sekarang, Pak. Dropshipper tuh di dropshipper. Nih. Dropshipper apa namanya? Correct me if I'm wrong. Yes. Dropshipper itu tuh salah satu bisnis online yang gini.
lo punya jualan A. Betul. Ya kan, akhirnya gue bantuin lo untuk ngejualin produk lo. Secara nggak langsung lo franchise gue. Nah, iya, ya kan. Jadi gue jualin nih ke teman-teman gue, bilang, gue punya produk A nih. Let's say makanan ya kan. Yes. Let's say somai lah, kita bicara somai ya kan. Gue punya somai nih. Enak nih gini. Lo mau nggak? Set. Oke, boleh. Ini padahal yang punya somainya itu lo. Iya. Bener gak sih? Iya benar. Nah, maksudnya kayak lo punya toko misalnya di Shopee lah minimal. Lo punya toko dan lo punya aja barang-barang segala macam. Lo misalnya lo mau bisnis apa nih? Lo yaudah lo nggak usah pakai modal lah. Lo buka toko lagi, lo jualin pakai barang gua. Lo mau lebihin 1.000-2.000 Iya makanya gitu. Sebenarnya sama itu kan. Yes. Gue ngambil somai di lo misalkan 10.000, gue jualnya 11.000 atau 12.000. Betul. Tapi kan lo kan nggak segampang itu lo nerima gitu. Lo harus pelajarin juga core-nya seperti apa. Oh betul, ya. Lo harus pelajarin cara jualan di Shopee atau di Tokped segala macam seperti apa. Lo nggak kayak cuma gue bikin akun lo jualan. Iya. Kapan bos? Kayak iCandy yang pertama. Sama aja kayak MLM gitu, lo jualan. Lo harus ngerti juga kalau lo mau lebih kaya dari gue, ngerti? Iya. Kalau lo cuma jualan. Ayo udah deh. Gue mau ngambil barang ini satu bos, bos. Intinya lo harus ngerti juga kalau lo mau jadi dropshipper juga, nggak pakai modal sih. Dropshipper. Nah, yang paling sering dilakukan sama orang-orang yang lagi jalan ke luar negeri nih, bukan ke luar negeri, bukan beda. Kalau itu kan ini apa namanya Just Tip. Itu juga salah satu online juga tuh kalau Just Tip tuh kayak misalnya gue mau misalnya ke toko lo ada di Bandung, yang temen-temen gue orang Jakarta nih, gue mau nitip ke Bandung, brand lo terkenal nih gede nih, yaudah gue mau nitip segala macam, yaudah gue lebihin gocap sama transfer jadi 70, ya gue untungnya dapat 70.000. Itu Just Tip. Nah yang kedua nih, yang selanjutnya nih ada yang namanya reseller nih Pak. Reseller ini cukup menarik juga sih. Bedanya reseller sama dropshipper nih apa nih? Sebenarnya hampir sama bro sama dropshipper. Gue juga bingung sih bedanya gimana. Hanya saja si reseller ini atau penjualan. Ini bahasa 2021 nih emang lebih harus ini gitu. Harus hanya saja ya kan. Oke. Reseller tadi nih, reseller itu namanya 2021 emang agak-agak nge-lag. Iya. Oke. Jadi reseller tuh gampang. Maksudnya penjual hanya memerlukan modal sesuai dengan yang vendor syaratkan. Yang vendor syaratin ya sesuaiin aja. Tapi lo dapat kongsian dari si vendor itu. Oh, jadi bedanya sama dropshipper, gue bisa main harga sendiri. Kalau reseller tuh harga sama ya. Iya. Cuman gue dapat komisi dari lo. Iya nggak sih? Apa enggak juga? Iya kayaknya sih. Hah? Iya kan. Nah, mungkin yang gue nggak terlalu mengerti sama dropshipper sama. Iya benar. Kita nih biasanya nih cewek-cewek nih yang lebih ngerti dengan dropshipper. Iya, tolong dong komen reseller. Apalah segala karena ini permainan bisnis cewek yang dia demen ribet. Iya. Kalau kita kan bisnis kita nggak mau ribet Pak. Kita kasih contoh doang. Maksudnya di dalam e-commerce itu ada yang namanya dropshipper, ada yang reseller. Mungkin bisa dibantuin, ya kan? Nah, ada juga nih online shop. Menurut gue online shop tuh lo jadi bosnya Pak. Ya online shop simple lah ya kan. Simple lah, lo jualan. Udah banyak orang tahu online shop. Online shop tuh ya kita punya jualan sendiri, kita jualan sendiri secara online. Betul, gitu kan. Betul gitu aja. Simpelnya kan gitu. Gue bisa masak apa, gitu. Gue tinggal jualin di online. Iya. Di online. Ya udah. Punya brand apa ya kan. Apa ya jualin di online shop udah gitu. Iya. Nah, yang paling menarik nih konten kreator nih mesti kita gali. Konten kreator tuh bisnis juga bos. Konten kreator tuh apa sih? Konten berarti kan dia membuat suatu ini ya, kreator kan berarti dia meng-create sesuatu yang bisa market terima. Jadi market nonton. Oke. Jadi visual berarti secara visual. Iya. Visual dong. Iya. Yang dia kontenin kan bisa jadi edukasi, bisa jadi tontonan, bisa jadi komedi gitu. Iya benar. Yang bisa market terima dan bisa tonton. Iya. Gitu loh. Ya balik lagi apa yang ditontonin sama masyarakat, apa yang dibikin sama kreator. Jadi lo kalau bikin sesuatu ya
tolonglah kalau ditelan sama masyarakat tuh seperti apa gitu. Ya tergantung si kreator tadi itu dia mau meng-create konten tuh seperti apa gitu kan. Yes. Bisa jadi ini untuk jadi promosi, bisa jadi ini untuk personal branding juga. Oh benar-benar ya, contoh simpelnya kayak kita TV 13 lah ya kan. Kalau ini bisa jadi bisnis untuk kita, alhamdulillah. Iya kan kita tinggal nunggu teman ngobrol aja, tinggal nunggu kontak dari YouTube Mas Wisnu Utama. Oh iya, ya kan? Kita nggak ngeliat YouTube-nya, kita ngeliat Wisnu Utama ya. Iya enggak, kalau YouTube-nya kan itu udah pasti kan, kita channel kita di YouTube. Cuman kan nanti kalau misalnya kita kerja sama jadi personal branding balik lagi. Iya enggak, ya kan semua tuh tetap harus serempet-serempetin. Siapa tahu Mas Wisnu Utama ini melihat namanya kan. Jadi ini bukan nggak mungkin nih jika konten kreator dibisnisin, nggak mungkin. Jadi bukan nggak mungkin, Pak, semua itu tergantung dalam si konten kreator marketingnya sendiri. Iya. Nah di Indonesia sendiri nih banyak banget bermunculan bisnis yang menjual konten. Oh betul. Contoh-contoh kayak di TV deh, kayak di TV lo misalnya TV punya acara, terus kalau bedanya TV sama YouTube kan, kalau TV si TV punya apa namanya kreator apa sih namanya, punya divisi sendiri, punya kreator segala macam, punya konten kreatornya sendiri, apa sih namanya, ya itulah, ini taruh di tulisan sini, dar. Iya, gue yang mikir habis itu. Iya, apa sih namanya kalau punya yang bikin skrip, yang bikin kreatif. Punya kreatif sendiri, punya ada kameramen, si artis tinggal muncul doang. Iya, betul. Tapi kan kalau itu ini kita setting sendiri. Oh iya. Apa all by myself ya kan. Tapi ya untungnya di YouTube kita bisa bikin apapun yang kita mau. Tanpa ada batasan-batasan. Tanpa ada batasan-batasan. Kalau di TV kan ya balik lagi ke kreatornya itu mau bikin apa. Ya lu silakan aja tanpa ada ntar lu harus begini ya, Nah itu kotak-kotakannya tuh nggak ada lah ya. Kotak-kotakannya nggak ada, terserah kita. Iya benar. Itu sih bisnis bergamemanship. Nah, itu aja dari bisnis ya. Apalagi gimana sih katanya? Sampai urusan olahraganya pun ada, Pak. Olahraga kan badan ya. Oh iya benar. Badan yang ngelakuin, yang cari kreat badan. Tapi di handphone aja ada, Pak, aplikasi untuk virtual races ini nih. Iya benar. Belum sekarang udah ada Strava. Oh banyak. Cycling apalah dan lain-lain ya kan. Running apalah, virtual race 99 virtual race. Betul. Oh, virtual race lagi rame loh, Bos. Rame ya? Kita nggak terlalu mengerti sih sebenarnya, tapi kita untuk mencoba. Ya makanya coba Strava. Nanti tolonglah komen bantu kita. Apa sih virtual races itu? Virtual race apa races ya? Makanya coba di komen di bawah virtual race itu apa races gitu kan. Jadi tolong bantu kita untuk kegunaannya apa gitu. Menurut gua sih guna sih. Pasti kalau di masa pandemi ini sih guna. Lo nggak bisa lari bareng sama teman-teman lo dari kejauhan, ya lo bisa adu-aduan deh sama teman lo. Gue percaya itu. Nah, dan sekarang tuh semua yang berbentuk virtual itu goks, Pak, kalau menurut gue. Di luar kontrol kita sih, kok bisa gitu. Iya. Gokil. Teknologi gokil lagi. Parah. Tapi ya balik lagi, kita harus ngeliat problemnya, Pak. Oh iya. Di dalam semua itu bukan serta-merta ada positifnya gitu, semua berjalan gitu aja. Pasti ada kerikil kecil, kerikil besar yang bisa ngampirin kita, yang bisa nyandung kita ya sih. Nah, apaan sih? Apaan aja sih? Yes. Nah, masalah yang ada di dunia online tuh banyak. Menurut gue banyak, tapi gue rangkum cuma palingan 3 lah ya. Kurang 3 lah. Kalau misalnya menurut lo kurang, kalau menurut lo kurang, coba komen di bawah. Ya, tambahin lah ya kan. Harus minum dulu ya. Harus, Pak. Banyak banget nih kayaknya ya. Sejam lebih lo kita ngomongin. 2 jam. Iya deh. Nah, yang pertama, ini paling ngeri sih. Nyokap gue pernah ngerasain ini. Nyokap gue sendiri pernah ngerasain. Oh iya. Penipuan nih. Banyak penipuan penipuan dengan nyokap cara belum lama ini kena tuh. Iya, pencurian identitas terus membohongin orang-orang. Kayak itu anjing sih. Membohongin si pelanggan atau gimana. Kayak nyokap gue itu kena di WhatsApp, dia di hack lah ya, di hack lah, apalah pokoknya bahasa anak IT lah. Anak IT coba di komen ya kalau misalnya di hack. Jadi si nyokap gue ini
Kan kalau misalnya mau login WhatsApp ada pinnya dong, ada nomor pin ada nomor WhatsApp kode. Oke, kode ya kan? Ada kode referensi. Personal inilah, ya benar. Jadi kalau lo login pakai nomor, terus ada kode referensi kan? Iya. Buat masukin lagi nanti untuk verified itu. Iya. Nah nyokap gue itu mau login pakai verified, jadi udah diretas sama orangnya. Sampai kalau lo misalnya verified lagi itu waktunya kan mundur kan? Oke. Mundur. Kalau lo salah lagi mundur lagi, salah lagi mundur. Disitulah dia masuknya. Ya, kan? Disitulah dia masuk. Sampai mundur itu nunggu sampai 12 jam pak. Dia itu masuk tuh selama 12 jam ya udah dia megang handphone nyokap gue seada-adanya, WhatsApp nyokap gue seada-adanya. Jadi megang WhatsApp nyokap gue seadanya, mau ngetik siapa juga dia bisa. Tanpa bisa nyokap gue masuk selama 12 jam. Iya. Itu semua orang-orang dichatin minta nomor. Tapi gue notice tuh. Pada saat gue terima lo di WhatsApp juga punya nyokap? Semua. Lu kena? Kena. Terus gimana ceritanya? Karena gue tahu bahasa nyokap lo. Betul. Ya kan? Gue tahu bahasa Ketikannya nggak jelas. Pada saat nyokap lo WA-nya nyokap lo itu apaan sih? Maaf. Di saat nomornya nyokap lo nge-WA gue udah notice ini pasti bukan karena lo apa juga ketika nyokap gue. Karena nggak mungkin nyokap lo yang bertele-tele bla itu bukan mak lo banget. Iya. Apalagi kata-katanya rapih nulisnya ya. Iya, itu dan apalagi masalah minjam-meminjam. Itu kalaupun memang kejadian bukan begitu bahasa menyokap lo. Gitu, gue tahu. Minimal nelpon lah. Iya. Nelpon. Iya, artinya ngechatnya nggak terlalu kayak gitu. Nah, ngechatnya bahasa chatnya itu udah beda. Beda, betul. Karena memang dan sebelum nyokap lo itu pernah ada di salah satu grup di WA gua, temen gua ada juga yang begitu. Jadi semua kontaknya tuh dimintain duit. Oke. Gitu. Itu pas masuk ke gua ini mah bukan dia. Gue sebenarnya nggak masalah pak. Gue gak masalah tuh handphone diretas karena gue tahu orang-orang udah berpintar. Nah, yang jadi masalah adalah itu jam 6:30 pagi. Gue baru tidur jam 3. Lo tau mak gue dong kalau panik gimana. Gue teriakan mak gue di bawah, gue di atas. Ini apaan sih mak? Gue langsung bangun, gue baru tidur jam 3. Itu bantal lagi enak-enak itu 6:30 kan. Jam 8 lah baru bangun tuh enak tuh. Apaan sih? Itu mamanya kita. Ya tuh. WA aja pagi-pagi apaan lagi sih? Iya orang itu salah satu kelemahan dunia online. Yes kan? Terus ada juga kayak hukum yang nggak berkembang pak masalah ini gitu. untuk apa namanya bapak kan lawyer nih, menurut bapak gimana tentang hukum di dunia apa sih, kita ngomongin apa sih? Kalau apa namanya undang-undang untuk di Indonesia ya, kita bicara Indonesia, undang-undang di Indonesia yang mengcover dunia online itu memang belum maksimal. Belum maksimal, tapi kita percaya aja sama bapak-bapak yang duduk di DPR, ya pasti bisa segera menyesuaikan dengan. Tapi nggak terlalu mendalamin, kalau nggak begitu ngerti nggak usah terlalu mendalamin, jadinya sotoy. Iya sih. Iya makanya, tapi kan harusnya kan di research dulu segala macam. Dia pasti punya tim researchnya, dia punya tim ahlinya, dia punya tim itu. Tapi banyak peraturan yang nggak jelas juga sih. Bukan nggak jelas sih, kalau menurut gue memang belum bisa mengakomodir begitu cepatnya dunia teknologi gitu, perkembangan dunia teknologi. Iya benar, khususnya di Indonesia gitu. Tapi kita percaya sama bapak-bapak yang duduk di bangku-bangku DPR ya kan, bisa lah nanti untuk mengakomodir ya segala sesuatunya yang memungkinkan bisa memagari apabila terjadi fraud di situ. Ya gitu. Apalagi ada lagi nggak kira-kira? Satu sih sama ini lucu sih. Promo boost tuh dari konsumen.
abuse, penyalahgunaan berarti. Yes, penyalahgunaan, promo-promo penyalahgunaan dari konsumen itu kocak sih. Contoh sih hal kecilnya aja kayak misalnya nawar-nawar nggak jelas tuh itu contoh kecil sih. Maksud nawar-nawar yang nggak jelas aja tuh ya padahal harga udah ada udah naik segala macam masih nawar. Itu contoh kecilnya sih. Contoh gedenya kan banyak lagi. Bapak kasih contoh dong. Promo abuse ya, jadi itu gini nah itu gitu jadi beri. Oke, ini udah lama banget kita ngoceh parah, nih lama banget. Di 2021 nih ya. Yeah. Berarti mudah-mudahan Corner TV 13 itu lebih bisa mengedukasi teman-teman ya kan dengan cara kita ya kan ya ambil dengan perspektif kita buang negatifnya ya. APBN aja nih gue bikin kesimpulan di sini APBN ambil positif buang negatif jadi ya. APBN sini ambil positif ya ulang ya APBN oke ya dan terakhir nih oke. Di waktu-waktu terakhir ini kita selalu bikin yang namanya notulen atau kesimpulan dari Bapak Yudi. Gue dipanggil dulu Pak. Enggak ada manggil. Enggak ada. Kesimpulan dari Bapak Yudi. Mas Wisnu sama sebentar ya. Closing. Terus. Closing statement dari Bapak Yudi. Ya. Tuh, kan Mas Wisnu sama. Halo Mas Wisnu sama tuh. Yaudah gue yang pertama dia bisa nambahin. Oke, boleh. Nah, kalau kesimpulan dari gue tuh jadilah orang yang visioner. Kalau gue lahir di tahun kalau gue udah mulai kuliah dari tahun 90, gue bakal bisnis internet sih. Walaupun gue misal deh contoh lampu Pak, lo jualan lampu ke penduduk yang belum pakai lampu, lo pasti dicengin habis-habisan dong. Ya kan, lo pasti ada ngapain sih pakai lampu, udah ini pakai petromak aja aman, lampu ribet segala macam, ngapain sih lo listrik ribet nggak usah lah, lo pasti ketawain lo datang ke suatu penduduk yang nggak punya lampu gitu. Tapi ketika orang ada yang pakai lampu, lo datang ke penduduk sebelah nih, lo kan nggak tahu nih, lo kalau misalnya stuck di situ aja, yaudah lampu lo nggak bakal berkembang gitu. Kalau lo datang lagi ke penduduk sebelah dengan percaya visi lo semua orang harus pakai lampu supaya nggak ribet, lo datang ke penduduk sebelah ngeliat itu dipakai lah. Nah penduduk sebelah tadi yang nggak lihat nih pasti lihat dong, gitu. Ternyata pakai lampu enak ya, tinggal pencet doang, cetek gitu ya. Akhirnya ya orang lihat itu ya visioner, balik lagi bodo amat orang mau ketawain mau apa ya. Jadilah visioner, tapi balik lagi oportunis yang terlalu tinggi nggak baik ya. Nggak baik. Oportunis boleh tapi jangan terlalu tinggi. Soso aja. Nah lanjut Pak. Kalau gue simpel aja ya kan, teknologi itu semakin terus berkembang. Jadilah orang paling enggak lo mengerti, ya kan. Jangan sampai lo gaptek, karena begitu lo gaptek lo ketinggalan. Kalau gue sih ketinggalan tinggal nyusul sih. Kalau masih ada Pak. Kalau masih ada. Iya kan. Kalau nggak ada, ya udah akhirnya lo bangun start. Untuk mengikuti perkembangan teknologi. Pikir ketinggalan lagi jalan beli makan. Gitu ya, karena memang ini juga kita udah lapar banget, ya kan. Udah malam, udah lapar banget. Itu kesimpulan dari kita mengenai dunia online sama 2021. Oke. Sampai selamat menempuh 2021, semoga jaya selalu, cita-cita lo tercapai di 2021 ini dan tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita pamit for watching. Thank you for watching ya kan, Mas Windu sama jangan lupa ya kan. Oke. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corner TV 13 hiburan masa gitu. So what?